startup kalau nemu investor nih di kolom komentar. Ini gue spill dulu bisnisnya apa sih. Bisnisnya adalah nah ini judulnya nih, multi tenant vehicle rental. Jadi rental kendaraan tapi multi tenant. Maksudnya apa bang? Simpelnya gini, gue tuh pengen kan rental konvensional tuh lu biasa butuh, orang-orang biasa butuh motor, misalnya motor. Kebetulan lu lagi main ke Jogja nih, kayak tahun baru gini rame banget kan ke Jogja. Kalau lu ke Jogja tapi nggak ada kendaraan buat motor-motor juga kan nggak seru gitu liburan. Nggak Jogja aja sih, Jakarta mungkin tuh buat kerja gitu. Nah, ada nggak kesulitan lu nyari rental motor? Misal saat ini sih gue masih pakai Google Maps sih bang, nyari reviewnya yang bagus, rental motor yang dekat, terus yang servis dan kualitasnya bagus gitu. Iya, kalau lu dapat gitu kan kalau musim liburan kayak gini justru orang-orang tuh udah pada booking dari jauh-jauh hari ya, karena rebutan kan. Gak mungkin pas lu datang, bang rental antar motor gua di stasiun Bogor tuh, gak mungkin langsung diantar gitu. Ya syukur kalau dapat, tapi kalau nggak dapat kan susah. Belum lagi kalau lu terburu-buru, biasanya ada ketentuan-ketentuan rental yang lu skip gitu. Dan itu beresiko buat bisnis gitu, baik pelaku bisnis ataupun pengguna layanan alias pelanggan gitu. Nah gue dari situ gue kepikiran gitu. Gue telusuri banyak hal, pros dan cons kayak tadi ya, di inisiasi ada resiko dan estimasi. Gue nemu banyak hal, ternyata rental itu justru lebih banyak merugikan pengusahanya. Nah dari sinilah gue bikin platform multi tenant. Artinya apa? Banyak pelaku bisnis rental yang bakal pakai aplikasi gue untuk apa? Untuk operasional. Nah operasionalnya apa aja? Itu kaitannya nanti sama fitur-fitur ya. Ini bakal gue spill juga fitur utamanya itu apa sih? Fitur utamanya adalah SOP petugas lapangan gitu. Terus ada SOP kepala cabang, SOP apa ya sebutannya? Gue belum tahu sih definisi yang pas apa. Intinya yang satunya itu SOP untuk menerima order gitu, kayak ada yang pesan ke orang ini, terus dia juga berkewajiban untuk melakukan iklan, kayak iklan di mana, misal di Facebook atau ya kayak gitu, sama program-program marketing. Jadi gue nyatuin customer service, sales dan marketing mungkin ya jadi satu. Nah dia ada 3 unsur itu tadi. Painful pelaku bisnis sebenarnya 3 hal ini gitu. Fiturnya apa aja nanti di dalam, mulai dari transaksi awal ya, ada yang pesan, dari yang pesan nanti ke kepala cabang bakal dapat informasi untuk unit nih di sales A, kalau ready disuplai. Oh ternyata ready disuplai, nanti kalau udah disuplai siapa yang ngantar, nanti ada sama petugas lapangan, kurang lebih gitu teman-teman. Tapi kita lanjut tentang rencana proyek. Kita kan harus nentuin milestone-nya. Milestone itu apaan? Ya di sini katanya sebelum kita menuju materi besar, ada 2 hal yang perlu Anda ketahui tentang milestone, yaitu project task dan milestone. Ada 2 istilah yang harus kita pahami. Apa sih project task? Adalah aktivitas yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk ditugaskan kepada satu atau lebih individu. Kemudian kalau milestone adalah poin penting dalam menyusun jalan proyek, biasanya ditandai dengan menyelesaikan tugas utama. Seperti ada ilustrasi, ada kapal
dan struktur adalah komunikasi kita tuh lebih terarah, juga skopnya jelas. Jadi kalau diskusi tidak ada bias dalam penyampaian materinya gitu ya. Kemudian kreativitas. Ini benar karena setiap anggota tim kan dipersilahkan untuk melakukan analisa, research, dan itu memicu kreativitas dari setiap anggota untuk speak up, bos, gua bisa ngerjain ini begini, ada nilai lebihnya bos kayak gini dibanding lain. Itu kelebihannya kalau kita pakai WBS gitu ya. Itu juga ada orientasi pada tujuan akhir. Ini yang tetap perlu dilakukan meskipun setiap anggota tim kita itu dipersilakan diberi ruang untuk kreativitas. Kita sebagai project management harus selalu mengingatkan bahwa tujuan akhir proyek ini adalah A gitu. Jangan sampai terlalu melenceng kreativitasnya itu. Jadi terlalu banyak improvement gitu. Dan bisa jadi milestone yang sebelumnya kita bahas kacau gitu. Berikutnya adalah detail organisasi. Setiap detail pada pekerjaan tidak ada yang jadi kalau di sebuah organisasi pengembang proyek, di setiap proyek itu pasti sudah dibuatkan struktur organisasi. Jadi kalau kita join ini sebagai freelance gitu. Gue freelance itu struktur organisasi ada di bagian mana sih? Jangan-jangan gue ada di bagian sales gitu kan, nggak relate, nggak korelasinya nggak positif. Masa kita ada kendala coding kita follow up ke atasan atau apa SPV yang dia disiplinnya bukan teknikal kan, nggak masuk akal gitu. Jadi detail organisasi ini penting untuk nantinya kita saling tahu tanggung jawab, dan juga sebagai batasan untuk kita empati ke profesi orang lain gitu. Jadi kadang nih di lapangan kita sebagai freelance programming merasa jago banget, sementara PM yang kebetulan pada proyek ini kita baru ketemu dia masih baru gitu, masih newbie. Artinya kita kan udah banyak wawasan kerja dengan PM yang lebih profesional. Nah, kalau kita nggak ngerti tentang organisasi dalam proyek, mungkin kita bakal terlalu ideologi gitu. Jadi PM yang baru belajar, ya jam terbangnya belum banyak, kita just dia nggak becus kerja. Itu jangan ya teman, itu terlalu toksik. Jadi kalau lu memang pengalaman, lu pakailah komunikasi yang baik untuk detail organisasi di proyek itu tetap terjaga, harmoninya juga, chemistry-nya, ritme kerjanya juga dapat. Next ada penjadwalan. Penjadwalan ini sebenarnya balik lagi kayak yang tadi ya, project task, milestone gitu. Kalau kita melakukan breakdown sistem terhadap setiap pekerjaan, otomatis penjadwalan kita tuh semakin on point gitu, meskipun ada resiko yang harus diestimasikan gitu. Kemudian alokasi tugas jelas, prioritas tadi semakin terarah gitu ya, terukur juga siapa yang ngerjain. Mencegah masalah juga iya. Ada brainstorming, jelas brainstorming lebih hidup gitu di breakdown system ini. Dan mengelola resiko itu jelas juga. Ini masih sama dengan poin 7. Kemudian fleksibel dikarenakan ada komunikasi yang intens di situ. Jadi yang gua sebutin tadi, PM kalau pakai bottom up scale dengan WBS tentunya itu banyak data yang dia bakal dapat untuk besok atau kemudian hari dia pitching atau meeting dengan stakeholder dan klien gitu ya. Nah ini contohnya nih project A, project 1 ada
gue sendiri sebagai programmer cukup mengerti saja, dan kita akan berusaha menempatkan diri sesuai role gitu ya di proyek freelance. Ada Gantt chart. Gantt chart ini buat visualisasi teman-teman, jadi akan merasa lebih mudah ya ketika memonitor pekerjaan kayak gini-gini. Kalau nggak salah kan kita nanti bakal pakai, kalau nggak GitHub ya, tapi dua-duanya tuh setahu aku ada kayak ginian, jadi nggak masalah, nanti kita bakal definisikan gitu. Kemudian ini Racicat nih, tadi kita sempat disinggung di fase inisiasi, karena ini kan menentukan individual bakal kerja apa dan seperti apa hasilnya. Racicat fungsinya menempatkan anggota tim, ya benar. Selain Racicat, mungkin sebelumnya Anda telah familiar dengan responsibility assignment matrix atau RAM, Raci diagram, Raci matrix. Anda dapat membuat Racicat sederhana pada spreadsheet. Plotting aja sih teman-teman, ternyata Racicat itu plotting pekerjaan A, assign ke atau siapa gitu ya. Dan di GitLab atau di GitHub itu mudah banget gitu ya. Jadi kita bakal pakai ini juga secara tidak langsung gitu ya. Ini ada latihannya nih. Project seperti ini dikelola pakai spreadsheet. Sebenarnya powerful spreadsheet, cuma kesannya kan kayak jadul gitu ya. Sekarang kan ada Notion, ada ya GitHub, GitLab yang sudah project management oriented gitu, dan terintegrasi malahan gitu kan sama setiap mendetail gitu. Misal projectnya tasknya C itu dikerjakan di kode mana gitu kan, itu lebih enak di tracing lah istilahnya, tracing in atau tracing out gitu. Itu mudah, makanya gue nanti bakal pakai GitLab dulu gitu, nggak pakai spreadsheet. Tapi ini salah satu contoh aja sih teman-teman, bahwa Raci itu adalah bla 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 gitu ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget tulis saja di kolom komentar, atau sekedar ngasih insight, bang gue kayak gini bang, masuk gak bang di materi lu. Ya gue juga masih belajar, jadi ya sebisa mungkin gue harus dapat banyak insight dari teman-teman di channel Kodexui TikTok live ini ya. Next, kita ada pembahasan lagi di fase perencanaan ini terkait komponen anggaran. Ini nih hal sensitif nih. Gue sebagai orang teknikal, ngoding, jujur gak pernah sama sekali menyinggung tentang anggaran proyek, karena gue anggapnya ini hal yang privacy. Gak mungkin manpower di paling bawah di dalam struktur organisasi itu dikasih tahu gitu. Bisa jadi itu mengganggu fokus manpower yang di bawah tadi gitu. Tapi karena point of view-nya di sini kita jadi sebagai manajemen proyek, justru ini tanggung jawab yang paling utama terkait budget atau anggaran dalam proyek. Nah, gue pengen tahu nih ada apa sih teman-teman di dalam budgeting sebuah proyek gitu ya. Kalau ada yang punya pengalaman, bolehlah share ke kita guys ya, supaya ya gue juga bisa cross check atau validasi dari pengalaman teman-teman. Kita lanjut. Katanya sebuah proyek itu dikatakan bagus, baik dalam penganggaran dana apabila tidak ada over budget di situ. Kemudian meskipun proyeknya kecil gitu ya, over budget itu sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Ada
ada juga kadang kasus budget yang diestimasikan terlampau tinggi. Setelah dievaluasi, proyek itu hanya memakan sebagian dari estimasi. Ini goals yang bagus, tapi perlu di cross check lagi apakah hasil akhir sesuai juga atau banyak yang terminimalisir gitu kan, bahaya. Tahu-tahu misal proyeknya dia aplikasi percakapan nih, di tahap development dirasa oke gitu, tapi ketika production, karena tidak diestimasikan untuk production atau di market langsung gitu, di pasar langsung, ternyata aplikasinya ngehang gitu. Kalau tidak diestimasikan, nanti stakeholder atau klien bakal mungkin ada sedikit rasa kecewa, tapi sebagai PM kita harus edukasi tentang optimasi performa aplikasi ya di dalam proyek sebelumnya gitu. Nah itu sebaiknya disampaikan di awal gitu. Jadi jangan sampai proyek selesai optimasi performa itu tidak dilibatkan gitu. Kaitannya kan sama budget. Kalau memang udah disampaikan tapi kliennya bilang nggak perlu dulu mas untuk optimasi, itu hal yang membebani anggaran budgeting klien gitu. Ya sudah, itu udah harusnya dicatat ya, ditulis gitu ya tanda tangan kontrak gitu, kontrak proyek yang mana. Nah yang ini, nah di sini kan ada budget nih, ini project karakter namanya. Tinggal jelasin aja di scope and exclusion, scope-nya apa, yang nggak termasuk apa gitu kan. Nah ini kan bisa dituliskan dan berfungsi banget kan. Padahal awalnya kita pas lihat dokumen ini apa sih, cuma gini doang gitu, ternyata kepake justru ketika kita sebagai PM ngadepin customer, pelanggan atau klien atau stakeholder gitu. Gitu teman-teman, tentang komponen anggaran proyek. Nah jenis biayanya biasanya apa aja sih teman-teman? Ada 4 kategori yang dari referensi tempat gue belajar ini di coding. Yang pertama adalah sumber daya atau resource. Nah di dalamnya ada tenaga kerja, alat kerja, peralatan kerja, bahan, perangkat lunak, bla bla bla. Itu semua masuk ke sumber daya. Kemudian ada analisis cadangan. Ini apa nih? Metode untuk memeriksa sumber daya proyek yang tersisa apabila terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Aku belum tahu nih kasusnya seperti apa ya, tapi ada sumber daya yang tersisa. Kondisi tidak diharapkan. Nanti kita coba temukan di jalan lah ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu, boleh dong komen, biar gue dapat ilmu juga dari teman-teman di TikTok ya. Dan ada yang ketiga, anggaran contingency. Ini biaya yang dimasukkan untuk menutupi kemungkinan kejadian tak terduga. Nah ini resiko manajemen tadi. Kalau kita melakukan teman-teman juga pasti tahu kan, ada yang pernah bikin proposal nih, misal di situ budget estimasi kan di situ, tapi dilebihin untuk hal-hal yang tidak terduga. Misal jangan kayak pemerintah negara A ya, biasanya dia upscale harga. Itu alasannya ya terlalu jadul gitu. Memang ada yang proposal kayak gini. Buat teman-teman yang organisasi, ikut organisasi, kadang ada ya yang ngelakuin. Misal nih harga apa ya, sendok di si konsumsi gitu, sendok ini dihargain 2.000, padahal harga aslinya cuma Rp500. Nanti pas ditanya sama di bagian apa ya, kalau udah selesai tuh laporan pertanggungjawaban gitu, angkanya nggak dirubah lagi. Nah itu kan bahaya gitu. Nah maksud anggaran kontingensi ini item yang dipisah, justru harusnya begitu. Jadi ya ketika ngelaporin kita juga enak. Kalau ada item yang berubah, misal
Kalau dalam proyek IT kan MacBook gitu, MacBook buat programmer kerja diestimasikan harganya 20 juta gitu. Ternyata pas kita beli barangnya yang 20 juta nggak ada, adanya yang 21 juta dari seller lain. Kan mau nggak mau kita harus beli. Nah, masukin tuh di anggaran kontingensi gitu. Yang 1 juta sisanya gitu. Jangan sampai di markup bayar, itu gak bagus. Ini buat freelancer mungkin nggak programmer yang freelance nggak relate, tapi untuk freelancer sebagai manajemen proyek mungkin ada yang relate. Ada juga yang nakal, bisa jadi gitu kan. Kontingensi kita laporin aja digunakan untuk apa, padahal sebenarnya dibagi-bagi sama tim. Ya terserah, itu terserah teman-teman, tapi balik lagi nanti bisa jadi nanti dicap sama customer itu sebagai feedback, wah di sini mahal gitu. Next projectnya justru nggak balik lagi ke kita kan, nggak continuous juga. Repeat order harusnya kan lebih bagus untuk jenjang karir seorang freelance. Nah, yang terakhir ada biaya kualitas, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah masalah dengan produk, proses atau tugas. Mungkin ini biaya penanganan after sales. Kalau teman-teman beli motor baru di dealer gitu ya, ternyata ada kendala di motor yang teman-teman beli gitu kan. Nah, di situ biaya kualitas tuh dipakai gitu, quality asuransi gitu ya. Nanti mengcover apa aja. Kalau di proyek IT kan, aplikasi error saat perilisan dan fiturnya cuma ini aja yang terpengaruh, terdampak gitu. Ya sudah, karena kita berkewajiban untuk memperbaiki itu, sudah dalam anggaran juga kita sebagai freelance kerjakan. Kemudian ada kategori jenis biaya, ini kategori aja, ada upah gaji karyawan, biaya bahan, biaya sewa peralatan, lisensi perangkat lunak, biaya perjalanan trayek proyek, pelatihan staff. Ini jarang sih kalau di freelance ya. Dan kalau di kantor-kantor mungkin relate. Nah, di sini juga ada beberapa hal, biaya overhead. Biaya ini meliputi biaya administrasi, keperluan, tanggungan, peralatan kantor umum, keamanan. Ya kayak tadi mungkin ya beli laptop overestimate gitu ya. Nah, dia ada template yang dikasih ke, coba kita lihat gimana sih. Bentuknya sebuah draft list ya teman-teman. Jadi bagus untuk saling cross check aja. Dan karena ini pakai spreadsheet, jadi kita juga bisa share ke stakeholder atau klien sehingga mereka bisa monitoring perubahannya setiap waktu gitu. Bisa juga untuk kita pitching progress gitu kan ke klien. Ya ini kepake banget. Nah, nanti kita di simulasi proyek ini juga bakal bikin seolah-olah ada budget di situ gitu. Kita bakal bikin budgetnya serealistis mungkin gitu. Next ada statement. Apa nih? Statement of work ini adalah dokumen penjelasan produk layanan yang akan disediakan vendor atau kontraktor untuk organisasi atau stakeholder alias klien gitu ya. Ya, ini kontrak aja sih sebenarnya, dan ini semua orang ngelakuin ini gitu ya. Kaitannya apa sih sama freelance? Jelas freelance itu kan pekerjaan yang menuntut minim resiko gitu ya, tapi maksimum benefit gitu. Nah, kontrak
kontrak ini bisa jadi acuan kita kerja bareng sama klien. Bisa aja jadi nanti kita yang ketipu kan, oh, kliennya kabur gitu. Amit-amit lah pakai statement of work ini, si klien bakal tanda tangan hitam di atas putih, alias ya sebisa mungkin ada hukum yang menaungi di situ. Oke, nanti kita juga bakal bikin di sini. Kalau ada proyek mau kita realisasikan bareng, ayo belajar bareng dulu nih, bareng gua di channel Coding School. Bang, gua minat nih PM tapi gua belum pengalaman. Gimana bang, perlu belajar dulu nggak? Belajar aja bareng gua di channel Coding School ini, atau PC gua aja langsung di TikTok ini, atau yang mau connect di LinkedIn gua juga boleh ya teman-teman. Ini di pojok kanan atas ada profil gua. Teman-teman cari aja Rois Khairon di LinkedIn. Nanti kalau udah ketemu langsung aja follow dan gua akan follow back. Balik lagi teman-teman, di sini ada project of statement of work bla 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 nih. Oke sih, ini sebagai sampel aja, tapi kalau kita mau modifikasi juga fine aja. Balik lagi. Di sini akhirnya manajemen resiko diulas. Ada ilustrasi kapal pesiar nahkoda yang mengarungi lautan gitu ya. Di lautan tuh ekstrim cuacanya gitu ya. Jadi bisa jadi nggak semulus itu pelayaran berlangsung. Ada ombak, ada badai. Nahkoda ini selalu siaga mengawal perjalanan kapal pesiarnya supaya aman dan sampai tujuan. Artinya apa? Ada risiko yang harus diwaspadai oleh nahkoda tersebut. Jadi visualisasi yang bagus dari Decoding, karena benar-benar relate sih harusnya sama dunia freelance. Ya kayak tadi tuh ada klien yang kabur gitu kan. Itu kita harus sudah sudah diperhitungkan sehingga resiko itu udah masuk ke manajemen proyek kita. Mengidentifikasi resiko. Nah, contohnya kalau freelance proyek IT, biasanya apa aja sih resikonya? Gue kan nggak tahu ya teman-teman. Artinya gue bisa aja nanya ke teman gue yang udah profesional di freelance proyek manajemen. Dia pernah punya pengalaman buruk apa di manajemen proyek? Apakah itu mandornya kabur gitu kan? Bisa jadi kliennya kabur gitu. Gimana untuk nanggulangin itu? Seperti apa langkah kita supaya hal itu tidak terjadi, dan bagaimana kalau itu terjadi gitu, afternya berarti itu bisa dilakukan dengan 5 fase manajemen risiko: identifikasi, analisa, evaluasi, dirancang untuk penanganannya, dan pantau atau kendalikan risiko. Sebenarnya yang paling penting dari kelima ini ya lima-limanya. Kan ada yang se-effort itu dia sampai overthinking, gimana ya nanti kalau freelance aku ketipu bla bla bla, aku bakal rencanain penanganannya seperti inilah, hitam di atas putih lah, bla bla bla. Ternyata itu cover kerugian gitu. Nah, yang poin
poin kelima justru melengkapi. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ini satu sama lain mengikat. Jadi kalau 5 yang dilakuin pasti ada jalan atau solusi yang ditawarkan. Gitu teman-teman ya. Next lagi nih, ada diagram fishbone. Ini pernah dilakukan oleh seorang Ishikawa dari Jepang berarti ya. Teori organisasi Jepang, Kaoru Ishikawa, di tahun 1960-an. Dia memvisualisasikan seperti ada sebuah problem yang masuk, dia identifikasi kategori penyebabnya apa aja, apakah dia masuk kategori penyebab pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Di setiap penyebab ini ada solusinya. Ini keren sih, kita harus, meskipun belum punya pengalaman, tapi nanti kita bakal brainstorming, siapa tahu dia juga bisa memberikan pengalaman yang realistis gitu, korelasinya. Nah kita bakal bikin ke situ juga. Yang berikutnya fase ketiga, eksekusi. Nah eksekusi ini justru banyak PM teman-teman gue bilang justru problem internal lebih sulit dihadapi daripada problem eksternal. Ketika tahap eksekusi, PM itu melakukan setidaknya 5 hal berikut. Yang pertama, melacak jadwal proyek. Jadi kalau kita pakai ada diagram chart tadi tuh ya, itu kan terawasi ya, ada proyek yang overdue, dia melewati deadline atau hampir telat. Kita sebagai PM bisa menjalankan fungsi melacak tugas dari pekerjaan seseorang, dan kita bisa menegur atau sekedar mengingatkan gitu, say hi, ada pekerjaan lu nih yang belum kelar, harusnya kelar di tanggal sekian, kira-kira ada kendala apa, siapa tahu kita bisa kasih solusi gitu. Itu penting. Dan ya begitu simulasi melacak progres. Nah kemudian biaya. Jadi kalau ada estimasi yang terlampaui, nah kita bisa cross check dengan biaya, apakah ini tercover atau enggak. Misal pekerjaan manpower A ngoding fitur B, dia kesusahan sehingga membutuhkan waktu perpanjangan. Nah waktu perpanjangan ini ada dalam manajemen risiko enggak gitu? Sudah tercover belum gitu? Kalau belum, sebaiknya dipindahin sama orang yang ahli aja langsung gitu, meskipun budgetnya terlihat mahal. Tapi kalau tidak berlarut-larut, itu bisa dikatakan lebih murah. Itu terkait keputusan, itu eksekusi. Laporan status proyek. Nah ini yang sering diminta sama stakeholder atau klien. Justru PM ini harus selalu bawa data, salah satunya status proyek. Nah ini ada apa sih? Kalau teman-teman jadi klien kan enak juga. Wah aplikasi percakapan yang gue minta udah banyak yang selesai gitu. Nanti bisa lihat di sini. Oh yang akan datang nih tinggal sekian lagi, artinya proyek kita sedikit lagi akan selesai gitu. Atau bisa lihat yang bagian yang merah di sini, teman-teman ngelihat, wah ada
isu tentang keamanan yang harus diperdalam sama tim developer gitu. Nah, kita bisa sebagai klien akan apa ya, memiliki wewenang atau itu hak dia untuk interupsi. Ada isu apa nih, barangkali aku bisa tolerir gitu. Nah, klien yang cerdas atau sebaliknya yang butuh edukasi, dengan pemaparan laporan status ini kita bisa komunikasikan secara intens sehingga tidak ada hal-hal yang justru menekan salah satu pihak. Misal tadi isu security nih di luar scope dari tim development akan mengusahakan itu bisa diatasi. Tapi kalau nggak teratasi, bagaimana kita lempar lagi ke stakeholder. Kalau stakeholder punya pandangan vision yang ini penting, nggak apa-apa, saya sudah sediakan dana cadangan untuk proyek ini. Oke, deal. Saat itu juga statement of work, kemudian project karakter di update berkala ini, sharing keputusan stakeholder kita terima gitu. Balik lagi, ini penting banget nih di tahapan eksekusi proyek, laporan status kita harus transparan. Nah, banyak pengalaman buruk teman-teman PM 2 justru datang dari internal. Kenapa nih teman-teman, kok bisa kayak gitu? Ya sesimpel itu aja sih. Dari isu di luaran sana sering ada judgement bahwa PM ini nggak ngotak, nggak manusiawi, naruh deadline mepet banget gitu. Tapi dari PM sendiri, mereka juga sama kesulitannya, yakni memberikan keyakinan terhadap klien, edukasi terhadap klien terkait kendala di internal. Nah, PM yang baik akan melakukan transparansi, kemudian komunikasi yang intens, sehingga tidak ada satu atau dua belah pihak di sisi kiri dan kanannya PM tertekan gitu. Kadang PM tuh ngorbanin tim internal, individu di anggota timnya sendiri. Udah kamu kerja lembur aja, ini demi kebaikan kita. Itu gak bagus. Sekali lagi, kalau ada PM yang masih ngelakuin itu gak bagus. Alangkah baiknya PM ini komunikatif, jadi transparan aja lah, gak apa-apa kalau memang itu harus sampai ke budgeting gitu ya, jelasin aja ke si klien si internal tim itu. Sebaliknya juga kalau ada yang perlu dikomunikasikan sama keluar atau klien, komunikasiin aja gitu, bawa data. Ya, yang terakhir ada penutupan proyek. Ini formalitas aja, karena dokumen-dokumen yang dibuat pada fase-fase sebelumnya sudah dibuat dan diupdate tentunya. Nanti ada seremonial untuk penutupan proyek. Ini perlu handover gitu ya ke klien gitu. Nah, contohnya laporan penutupan proyek itu seperti
pencapaian utama ini juga kan punya acuan dari dokumen OKR tadi gitu ya. Kesimpulan itu diambil gak semena-mena, ada data di belakang kita semua. Dan ya itu aja udah cukup sih untuk penutupan proyek. Dan pastikan pelunasan harus sudah cair gitu. Jangan sampai ada yang ada kasus beberapa sih kayak si kliennya minta pelunasannya hari ini ya, atau diundur seminggu lagi ya, isi budget di luar kendala kami gitu. Nah itu hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman terkecoh gitu. Ya ikut ini aja, ikut statement of work tadi aja. Kalau pada tanggal sekian selesai dan ketentuannya cuan harusnya sudah cair, udah dilunasi, ya sudah begitu aja mainnya. Jangan banyak lagi sih, harusnya udah di ini ya, di manajemen risiko kita tangguhkan dulu di sampai penutupan. Next ada struktur dan budaya organisasi. Mungkin ini ke yang perusahaan ya, tuh ada jenjang karir bla. Kita gak bakal bahas lebih dalam untuk bagian sini. Kita bakal di sesi berikutnya kita bakal balik lagi ke gimana simulasi proyek ini kita realisasikan gitu ya. Oke, gitu aja, udah 1 jam, nggak kerasa gua sharing di sini. Buat teman-teman yang baru join, baru tahu channel Coding School ini channel untuk gua sharing aja sih tentang pengalaman, pembelajaran hal-hal baru gitu ya. Dan kita di sini dibantu pakai AI juga untuk brainstorming. Nanti kalau ada yang tertarik join, tidak usah sungkan, langsung aja chat gua di akun Coding School TikTok atau di LinkedIn gua di pojok sana ya. Thank you teman-teman yang udah nemenin. Jumpa lagi di sesi ke-6 berarti ya.